Time is in his hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the God had dreamed what a spirit sound, the lion and the dead, the lion and the dead. How can stop God? Sing me, how can stop God? And always see, how can stop God? Oh, how can sing with me? How can stop God? Oh, see, how can stop God? Let us sing from the beginning. The splendors of the King, God, Lord, humanity. They know the earth is joy. They know the earth is joy. You up in check in time, and darkness shall to hide, and never there before, and never there before. How can we stop God? Stay with me. How can we stop God? And always see how can we stop God? Baptisan berarti upah semua dosa manusia telah dibayar lunas. Sebagaimana orang Israel menerima pengampunan dari semua dosa tahunan mereka yang terkumpul pada hari pendamaian, ketika imam besar meletakkan kedua tangannya di atas Azazel, demikian pula Yesus yang adalah Alfa dan Omega datang ke dunia ini dan membuat orang sama sekali tidak berdosa dengan mengambil alih semua dosa mereka dan meletakkannya di atas dirinya dengan menerima baptisan. Dosa-dosa itu berasal dari awal umat manusia sampai akhir. Artinya semua kebenaran keselamatan Allah digenapi ketika Yesus menerima harga dosa semua orang berdosa dengan menerima baptisan dan mencurahkan darahnya di kayu salib. Ini adalah kebenaran Allah. Inilah kebenaran Yesus.
atas dirinya dosa-dosa yang akan kita lakukan di masa depan. Semua dosa. Setiap dosa semuanya termasuk dalam kata semua kebenaran, yang berarti bahwa Tuhan menanggung segala dosa dunia ini ke atas dirinya. Ada tertulis, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ini berarti bahwa Tuhan menggenapi semua kebenaran. Apakah Anda dan saya ada di sana ketika Yesus menerima baptisan? Yesus menggenapi semua kebenaran seluruh umat manusia di Sungai Yordan. Sekitar 2000 tahun yang lalu, Yesus menanggung segala dosa kita, bahkan dosa mereka yang akan lahir di masa depan dengan cukup melalui baptisannya. Yesus menghapus semua dosa dunia dan menimpakannya ke atas dirinya dengan sempurna, tanpa meninggalkan satu pun, dan dengan demikian membuat umat manusia tidak berdosa. Lalu, apakah Anda masih memiliki dosa meskipun Yesus menghapuskan semua dosa ini dan menanggung semuanya ke atas, di atas kepalanya? Tidak, Anda tidak. Yesus kita adalah Tuhan yang menanggung bahkan dosa masa depan. Dia berkata kepada Yohanes Pembaptis, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Kemudian Yohanes Pembaptis membaptis Yesus. Ini berarti bahwa pekerjaan menanggung segala dosa kita telah digenapi dengan sempurna, tanpa kekurangan. Dengan demikian, pekerjaan Yesus menanggung segala dosa sekaligus dan menerima penghakiman di kayu salib digenapi secara berlimpah. Anda akan menerima pengampunan dosa jika Anda benar-benar percaya bahwa Yesus menanggung semua dosa masa depan Anda, bahwa Yesus menanggung bahkan dosa semua keturunan Anda, bahwa Yesus kita menanggung bahkan dosa bayi terakhir yang akan dilahirkan oleh perempuan tertentu pada akhir zaman ini. Meskipun kita tidak tahu kapan waktu itu,
dan berapa lama lagi bumi akan ada. Tertulis dengan jelas. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Yesus memang menerima baptisan. Dan Yesus keluar dari air. Artinya dia dibenamkan di bawah air. Dia dibaptis dengan pembenaman total. Kata baptisan dalam bahasa Yunani adalah baptisma, yang berarti dibenamkan. Itulah sebabnya gereja baptis dan gerakan serupa lainnya bersikeras bahwa orang Kristen harus menerima baptisan dengan pembenaman total. Dan pembenamannya menandakan kematiannya di kayu salib. Ketika Yesus dibaptis, setelah menanggung segala dosa ke atas dirinya dan segera keluar dari air, langit terbuka dan Roh Allah turun seperti burung merpati. Kemudian Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ini berarti bahwa Allah sudah cukup menghapus segala dosa dunia melalui anaknya yang sangat dikasihinya. Saat berjalan ke salib setelah menerima baptisannya, Yesus membutuhkan waktu 3 tahun sejak saat itu sampai ia disalibkan di kayu salib. Dia menjalani kehidupan umum ini selama 3 tahun penuh. Dalam Injil Yohanes pasal 8 kita melihat Yesus bertemu dengan seorang perempuan sebagai contoh yang tertangkap dalam perzinahan. Orang Farisi dan ahli Taurat menyeret perempuan ini ke depan Yesus sambil menuduhnya. Masing-masing memegang batu di satu tangan sambil mengibas-ngibaskan jari mereka. Dengan tangan lainnya berkata, Yesus, engkau terus-menerus mengatakan kasih, kasih, dan kasih. Sekarang karena engkau terus-menerus berbicara tentang kasih, haruskah kita merajam perempuan yang berzina ini sampai mati atau tidak? Beritahu kami sekarang apa yang harus kami lakukan. Yesus kemudian dengan tenang membungkuk dan mulai menulis di tanah. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Dan ketika dia berdiri setelah menulisnya sekali dan berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Tidak hanya mereka yang memiliki batu di tangan mereka, tetapi juga semua orang di dunia ini yang tidak percaya bahwa Yesus menerima baptisannya
dan mati di kayu salib adalah orang berdosa. Orang Farisi dan ahli Taurat tidak percaya kepada Yesus. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak percaya kepada Yesus dengan benar tidak memiliki dosa? Mereka baru saja akan melempari dia dengan batu seperti ini, tetapi Yesus menembus inti permasalahannya. Dia mengatakan kepada mereka dengan jelas, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Anda sendiri memiliki dosa dan juga orang berdosa. Jadi bagaimana bisa orang berdosa menghukum mati orang berdosa yang lain?" Ketika Tuhan dengan jelas mengatakan kepada mereka bahwa siapapun di antara mereka yang tidak berdosa harus melemparkan batu pertama, mereka menyadari hal ini, perlahan-lahan meletakkan batu-batu itu dan berjalan pergi. Beberapa mengatakan bahwa mereka harus pergi dan menebang beberapa kayu untuk api, sementara yang lain mengatakan mereka harus pergi memberi makan sapi. Jadi seperti ini para penuduhnya berjalan menjauh dari yang tertua ke yang termuda, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Yesus membungkuk sekali lagi dan menulis di tanah, dan kemudian berdiri lagi dan berkata kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau." Apa yang sebenarnya dia katakan kepadanya bahwa dia juga tidak mengatakan bahwa dia memiliki dosa? Kenapa begini? Dia berkata, "Aku menanggung segala dosamu ke atas tubuhku dengan menerima baptisanku untuk orang berdosa seperti kamu, karena aku tahu bahwa kamu akan melakukan dosa seperti ini di dunia ini." Aku memiliki dosa di tubuhku, bukan light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. You that made his heart adore you. Hope for the life. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether good to me.
of all days.